Bab 3471 Gua Surgawi. Seharusnya di sana, Han Sanqian menoleh dan berkata dengan lembut. Lokasi gua tersebut memang terbilang rahasia. Jika seseorang tidak memberitahunya bahwa ada gua di sana sebelumnya, Han Sanqian bahkan tidak akan melihat ke tempat itu. Taoti of Evil menghela nafas sedikit, yang sepertinya merupakan respon. Han Sanqian tidak membuang waktu dan bergegas membawa Taoti of Evil. Ketika dia tiba di pintu masuk gua, melihat beberapa tanaman yang tampak bengkok di sekitar gua, Han Sanqian tidak bisa menahan senyum dan menggelengkan kepalanya. Sesuatu yang menarik. Tumbuhan di sekitarnya hampir semuanya bengkok dan memperlihatkan postur yang agak aneh, dan pada akhirnya berbentuk seperti pintu pelindung alami, yang hampir seluruhnya sesuai dengan bentuk pintu masuk gua. Bergerak sedikit, pintu masuk gua tiba-tiba muncul di depan Han Sanqian. Itu tidak besar, tingginya sekitar 2 meter, dan di dalamnya sangat gelap. Han Sanqian mengangkat bola api dengan energi di tangannya dan mengikutinya, lalu berjalan ke dalam gua satu demi satu dengan Taoti of Evil. Meskipun di dalam gua sangat gelap, yang aneh adalah tidak ada kelembapan yang seharusnya ada di hutan semacam ini, malah sangat kering. Dinding di sekitar gua juga relatif sangat rapi, tidak terlihat seperti itu. Sesuatu yang alami, lebih mirip buatan manusia. Namun, lubang ini sangat dalam, dan hanya berkelok-kelok puluhan meter sebelum berbelok lebih dalam. Jika ini dibuat secara artifisial, saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menggalinya hingga mencapai skala seperti itu. Setelah berbelok di tikungan dan masuk ke kedalaman sekitar 7 atau 8 meter, sebuah ruang besar seluas 4 hingga 500 meter persegi muncul di depan mata Han Sanqian. Di dalam gua terdapat sebuah batu yang sangat besar, walaupun secara keseluruhan sangat tajam, namun karena ukurannya yang besar, umumnya terdapat tempat datar dengan panjang sekitar 1 meter di atasnya, yang sepertinya cukup untuk seseorang berbaring. Tak jauh dari batu besar tersebut, ada beberapa kerikil tergeletak di sana. Sekilas, Anda dapat mengetahui bahwa itu adalah 4 bangku dan sebuah meja. Han Sanqian tersenyum lembut dan menepuk bahu Taoti of Evil, keluarlah dan cari makanan sendiri. Jangan pergi terlalu jauh. Jika kamu butuh sesuatu, telepon aku dan aku akan berlatih dulu. Begitu dia selesai berbicara, Han Sanqian terbang ke bawah dan mendarat di atas batu besar, lalu dia menutup matanya Anran dan mulai berlatih meditasi lagi, mencerna segala macam informasi yang dia terima sebelumnya. 10 keterampilan magis pertama mudah untuk diucapkan, tetapi Han Sanqian tidak lebih dari latihan penguatan untuk membentuk semacam memori otot, yang secara alami dapat diingat secara mendalam. Ini tidak memakan banyak waktu, bisa dilakukan dalam waktu sekitar 1 hari. Han Sanqian akan menghabiskan 2 hari berikutnya terutama mempelajari 3 teknik misterius terakhir, dan mengapa tubuhnya dapat melakukan hal-hal yang tidak dapat dia pahami sama sekali. Ini adalah sebuah pertanyaan, tetapi pada saat yang sama, Han Sanqian juga dapat menggunakan titik pemahaman tubuh ini untuk mencoba menyusun cetak biru otaknya yang relatif mudah dipahami. Tentu saja, meskipun Anda tidak dapat memahaminya, setidaknya Anda dapat melakukan induksi dan latihan terpadu berdasarkan gerakan sadar tubuh. Lakukan saja. Dan di sisi lain dunia Bahuang Tiansu. Di dalam rumah kayu, sekelompok orang dari aliansi misterius, King Long, Xiao Chunhua dan teman-teman Han Sanqian lainnya hampir semuanya menunggu dengan cemas di dalam rumah kayu. Mereka sedang menunggu perintah untuk berangkat mencari Han Sanqian. Tapi Qin Suang, Ning Yue dan orang lain di luar pintu sepertinya tidak memiliki kecenderungan untuk memberi perintah tanpa kata-kata Su Yingxia. Bagaimana mereka bisa memberi perintah? Oleh karena itu, keduanya hanya bisa terus memandangi rumah bambu di kejauhan. Di dalam rumah bambu, Su Yingxia merasa cemas. Dia terus melihat keluar jendela dan kemudian ke dalam rumah, tampak sangat ragu-ragu. Bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak khawatir? Terdengar suara, jelas dari Tianzi Qiongqi. Aku. Su Yingxia ragu-ragu. Han Sanqian telah pergi hampir sehari dan masih tidak ada gerakan. Bagaimana mungkin dia tidak khawatir? Karena kamu khawatir, ayo keluar dan melihat, kata Tianzi Qiongqi sambil tersenyum. Su Yingxia jelas tercengang saat mendengar ini, tetapi dia bergegas ke rumah bambu pada detik berikutnya. Namun, begitu dia tiba di depan pintu, pupil Su Yingxia mulai membesar tanpa batas, dan wajahnya yang menakjubkan dipenuhi dengan kejutan dan dibiaskan oleh cahaya warna-warni. Itu. Bab 3472 Cahaya Ilahi Berwarna-Warni. Su Yingxia tercengang.
Tepat di depannya, di ujung tempat Han San Qian menghilang, 5 sinar cahaya di langit melesat langsung ke langit dari tanah, membuat seluruh lapisan awan berwarna-warni seperti mimpi. Pada saat ini, Qin Shuang dan Ning Yue di sisi lain rumah kayu tiba-tiba menjadi energi karena Su Yingxia keluar dari rumah bambu. Ketika mereka hendak datang, mereka melihat ekspresi kusam di wajahnya, menatap ke dalam dengan kaku. Jarak. Mereka berdua tidak bisa menahan diri untuk tidak mengikuti tatapannya dengan rasa ingin tahu. Pada pandangan ini, mereka berdua hampir sama dengan Su Yingxia, melihat dengan penuh kerinduan ke sisi di mana cahaya terus berlanjut, dan mereka benar-benar menjadi pengawas suami yang baru. Batu. Mereka seperti ini, dan orang-orang di rumah kayu itu mengira telah terjadi sesuatu, jadi mereka bergegas keluar satu persatu. Setelah melihat penampilan mereka, sekelompok orang juga tercengang. Itu. Gumam Su Yingxia detik berikutnya, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, wajahnya menjadi cemas dan dia mencoba bergegas ke sana. Tapi begitu dia pergi, energi di tubuhnya tiba-tiba menghentikannya. Mengapa? Apakah kamu mengkhawatirkan cinta kecilmu? Apakah kamu takut sesuatu akan terjadi padanya, dan kamu ingin mengikutinya untuk melihat-lihat? Suara Tianzi Qiongqi muncul kembali, dengan nada mengejek di nadanya. Su Yingxia khawatir. Ada pergerakan besar di sana, tapi kekasihnya ada di tengah-tengahnya. Bagaimana mungkin dia tidak khawatir? Namun, dia sering menyembunyikan dan menekan emosi ini. Pada saat ini, dia secara tidak sadar masih ingin menyembunyikannya, tetapi setelah memikirkannya, dia akhirnya mengangguk. Dia selalu berani untuk mencintai dan membenci, tetapi persembunyiannya saat ini terhadap Han San Qian hanya karena dia merasa Han San Qian menahannya. Ya, aku mengkhawatirkannya. Cinta membuat orang merasa cantik, dan karena keindahan ini, seringkali membuat orang tak terlupakan dan membutakan mereka. Sepertinya kamu sangat mencintainya. Ya tapi, jangan khawatir. Tian Ziqiongqi tersenyum, bukankah aku mengatakan bahwa cinta dapat menutupi mata orang? Su Yingxia mengerutkan kening, sedikit bingung. Jika ada darah di sana, atau energi jahat lainnya, kamu bisa mencarinya bagaimanapun caranya. Ini juga membuatku mengingkari janjiku. Lagi pula, aku bilang dia akan baik-baik saja. Tetapi perhatikan baik-baik dan lihat lampu apa itu. Cahaya warna-warni. Su Yingxia terbangun, dan dia tiba-tiba mengerti, dikatakan bahwa ketika sinar cahaya muncul, pasti ada benda Dewa Senzei yang datang ke dunia. Apakah itu Furui? Mendengar perkataan Su Yingxia, Tian Ziqiongqi tersenyum, Artinya apa yang dialami San Qian sekarang bukanlah bahaya, tapi berkah. Su Yingxia bertanya dengan penuh semangat. Tian Ziqiongqi berkata sedikit, kamu cukup pintar dan dapat bereaksi dengan cukup cepat. Setelah menerima penegasan Tian Ziqiongqi, Su Yingxia akhirnya melepaskan kekhawatirannya, selama Han San Qian baik-baik saja, itu yang terbaik. Bagaimanapun, saya juga Tian Ziqiongqi, makhluk purba. Tolong beri saya sedikit wajah dan pertahankan tingkat kepercayaan tertentu pada saya, kata Tian Ziqiongqi lembut ketika dia melihat suasana hati Su Yingxia stabil. Su Yingxia tersenyum malu-malu, dan akhirnya mengangguk patuh, lalu kapan dia bisa kembali? Saya adalah binatang buas purba, bukan peramal. Bisakah Anda berhenti bertanya kepada saya? Dia memiliki berkahnya sendiri. Kita tidak bisa mengkhawatirkannya. Hidup seseorang terbagi menjadi 7 bagian kerja keras dan 3 bagian takdir. Jangan cemas, jangan cemas. Melihat orang ini menghindari pertanyaan dengan sangat bijaksana, Su Yingxia sangat tidak berdaya. Dari kata-katanya, Su Yingxia dapat dengan jelas merasakan bahwa dia sepertinya mengetahui sesuatu, tetapi dia tidak mau menyebutkannya. Ngomong-ngomong, bisakah kita mendiskusikan sesuatu? Tian Ziqiongqi berkata tiba-tiba. Su Yingxia tercengang, apa? Aku membantumu melakukan detoksifikasi. Aku sangat lemah sekarang. Bisakah kamu berlatih kultivasi? Setidaknya beri aku nutrisi. Kalau tidak, aku tidak tahu apakah kekasih kecilmu akan kembali. Aku tahu bahwa aku akan segera tidak mampu untuk bertahan hidup. Ah. Su Yingxia sedikit malu, tapi saya sangat bodoh dalam berkultivasi. Bodoh. Tianzi Qiongqi terkejut, kamu memang sangat bodoh. Jika suamimu tidak begitu pintar, aku benar-benar ingin berbohong kepadamu. Dengan tubuhmu, lupakan saja, aku akan menderita sedikit kerugian, lalu buatlah kesepakatan denganmu. Bagaimana kalau aku mengajarimu serangkaian latihan? Kamu mengajariku.
Su Yingxia tertegun. Benar, kultivasimu akan meningkat setidaknya beberapa ratus kali lipat, bagaimana? Bolehkah? Tentu saja, tapi aku punya syarat. Bab 3473 Apakah kamu harimau betina? Kondisinya. Su Yingxia tertegun. Faktanya, Su Yingxia sangat ingin meningkatkan kemampuannya, setidaknya ini berarti dia memiliki lebih banyak kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Semakin baik dia bisa melindungi dirinya sendiri, belum lagi membantu Han San Qian, tapi setidaknya dia tidak bisa menahannya, seperti yang dilakukan kakak senior Qin Suang. Oleh karena itu, jika kondisi Tianzi Qiongqi dapat diterima, dia harus bersedia. Sebelum saya memberitahu Anda syaratnya, izinkan saya mengajukan pertanyaan, kata Tianzi Qiongqi. Su Yingxia mengangguk seperti bawang putih. Dia sangat mencintaimu, aku bisa melihatnya, dan kamu juga sangat mencintainya, aku tahu betul itu, tapi siapa yang lebih mencintai siapa? Tianzi Qiongqi terkekeh. Su Yingxia tercengang. Pertanyaan ini sulit untuk ditanyakan, dan yang paling penting, apakah ada hubungan yang diperlukan antara pertanyaan ini dan mengajarkan keterampilan mentalnya? Tentu saja ada hubungannya, dan hubungannya sangat dekat. Anda harus berpikir matang-matang sebelum menjawab saya, Tianzi Qiongqi terkekeh. Su Yingxia semakin bingung, kenapa kamu begitu serius? Namun, karena Tianzi Qiongqi bertanya dan dia menginginkan sesuatu darinya, dia pasti akan menjawabnya dengan baik. Menurutku kita bisa memberikan segalanya satu sama lain, termasuk hidup dan mati, tapi menurutku dia lebih mencintaiku. Bagus sekali, Tianzi Qiongqi mengangguk. Ngomong-ngomong, kenapa kamu menanyakan hal ini? Sederhana sekali. Dia lebih mencintaimu dan lebih pasif, jadi dia pasti akan mendengarkan apa yang kamu katakan, kan? Tanya Tianzi Qiongqi. Su Yingxia mengangguk tanpa berpikir terlalu banyak. Selama dia membuka mulutnya, tidak peduli betapa sulitnya, Han San Qian akan mencoba yang terbaik untuk memuaskannya. Su Yingxia secara alami mengetahui hal ini setelah berjalan jauh. Hehe, itu yang terbaik. Yang aku inginkan adalah kamu, harimau betina. Kesepakatan sudah selesai. Masuklah ke dalam rumah dan aku akan mengajarimu beberapa trik. Hehe, itu yang aku curi dari orang lain sebelumnya. Aku sangat mendominasi. Mendengar ini, kaki Su Yingxia yang sudah terentang tiba-tiba berdiri di udara. Hah. Harimau betina. Juga, apa katamu? Mencuri. Bagian depan sudah tidak penting lagi. Sedangkan bagian belakang, bajingan itu membuatku sangat menderita dengan ini sebelumnya. Aku harus mencuri milik ibunya. Tapi jangan khawatir, orang tua itu sudah lama meninggal. Hei, ayo pergi berlatih. Tapi, bukankah ini tidak buruk? Su Yingxia sedikit malu. Tentu saja dia ingin belajar, tetapi masalahnya adalah dia mencuri barang orang lain, yang selalu memalukan dari segi moral. Ayo pergi, hal ini sungguh menakjubkan. Setelah mengatakan ini, sebelum Su Yingxia dapat bereaksi, Tianzi Qiongqi telah mengendalikan Su Yingxia ke dalam rumah bambu dan mulai mengajarinya keterampilan mental yang dicuri. Pada saat ini, Han San Qian menutup matanya dan dengan hati-hati menggunakan pikiran dan tubuhnya untuk mempelajari semua teknik mental dan keterampilan magis yang ditinggalkan oleh 10 orang tersebut. Dia tidak menyadari sama sekali bahwa tubuhnya sudah penuh warna saat ini. Sinar cahaya ini membungkusnya dengan erat, dan kemudian naik ke atas, menembus seluruh gua, dan melesat ke langit, menyebabkan area luas dengan pancaran 5 warna. Dan setelah semua ini selesai, Han San Qian masih tidak tinggal diam, dia mulai mengatur ulang dan mempraktikkan metode misterius yang ditinggalkan oleh ketiga orang itu sebelumnya. Dia masih ingat gerakan-gerakan itu, dan tubuhnya bisa bergerak sendiri tanpa memikirkannya. Tetapi yang aneh adalah meskipun dia membaca rumus-rumus mental itu dan seterusnya lagi, dia tetap tidak mengerti apa yang mereka katakan sama sekali. Dan bahkan beberapa pengucapan yang aneh masih belum terbaca dengan cukup jelas bahkan sampai sekarang. Aneh, apa yang terjadi? Han San Qian berhenti sebentar dan bertanya dengan keraguan di benaknya. Hal ini tidak bisa dikatakan tidak normal, tetapi bertentangan dengan kodrat. Sepertinya tidak ada yang mengajarimu aritmatika, tapi kamu bisa menyelesaikan semua jenis matematika tingkat lanjut, bukankah ini hanya omong kosong? Namun kini, fenomena luar biasa tersebut benar-benar terjadi pada saya. Apakah ini ada hubungannya dengan tubuh emasku? Han San Qian sepertinya tiba-tiba memikirkan kunci masalahnya. Atau mungkin itu darah naga.
Mereka semua adalah bagian dari tubuh mereka sendiri. Secara alami, beberapa hal yang telah mereka ketahui sebelumnya tidak memerlukan otak mereka sendiri untuk memahaminya. Mereka dapat mengandalkan naluri untuk menyelesaikan tampilannya. Ini adalah satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Aku tahu apa itu. Han Sanqian tiba-tiba berteriak keras, lalu dia tiba-tiba membuka matanya. Bab 3474 3 Hukum Agung Ilahi. Itu adalah tubuh emas. Han Sanqian berteriak keras hampir di saat yang bersamaan. Ya, meski ada dua kemungkinan, Han Sanqian bisa mengingat dengan jelas alasan mendasar kenapa dia mampu menekan jiwa naga iblis di dalam tubuhnya hingga tidak bisa keluar sama sekali. Benar, itu adalah tubuh emasnya. Tubuh emas jelas setidaknya satu tingkat lebih tinggi dari naga ajaib. Oleh karena itu, jika harus memilih di antara keduanya, tubuh emas jelas merupakan pilihan yang paling bijaksana. Kedua, tubuh emas memang yang paling mirip sampai batas tertentu, dan juga yang paling mungkin memanipulasi alam bawah sadar tubuh seseorang sehingga seseorang dapat menyelesaikan tindakan yang sesuai dengan metode yang tidak dipahami sama sekali. Kamu dari siapa? Han Sanqian mau tidak mau bertanya tentang tubuh emasnya dengan aneh. Ini terlalu sulit dipercaya. Dulu kamu tahu rahasia-rahasia ini, kan? Jelas, tidak hanya kelompok jiwa dewa sejati yang melihat inti permasalahan dengan jelas, tetapi Han Sanqian sendiri juga dapat memahaminya. Hanya jika dia tahu bagaimana melakukannya, dia bisa melakukannya secara otomatis dan tanpa disadari, dan dia bisa melakukannya dengan cara yang sangat terampil. Seperti halnya ketika manusia belajar mengendarai sepeda di bumi, namun seiring dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat, sepeda mulai tersingkirkan sebagai alat transportasi, dan sebagian besar masyarakat memilih mobil untuk bepergian. Namun dalam kasus ini, jika suatu saat kita tiba-tiba beralih ke bersepeda, bahkan teknologi sepeda yang sudah terbengkalai selama puluhan tahun pun otomatis muncul tanpa sadar. Ini adalah reaksi naluriah setelah menjadi sangat mahir. Jelas sekali, inilah situasi yang terjadi saat ini. Sebenarnya, saya dapat memahami bahwa para dewa sejati itu tidak dapat memahami ketiga mantra ini. Bagaimanapun, urutan kalimat dan pengucapan yang aneh dari mantra mental ini sebenarnya tidak seperti pengucapan orang modern kita. Ini lebih seperti pengucapan yang sangat kuno. Bahasa. Sepertinya ini bukan tahap saat ini, tapi zaman kuno. Meskipun Tianzi Qiongqi tidak ada di sini, Han Sanqian tidak dapat memastikan dugaan ini di depan binatang purba ini, tetapi dengan semakin banyaknya benda kuno, Han Sanqian mulai memastikan bahwa pasti ada dunia sebelum kesalahan seperti zaman dahulu. Sejak dunia itu ada, bukan tidak mungkin teknik rahasia ini kuno. Tetapi ada sesuatu yang sangat mengkhawatirkan tentang hal itu. Jika tubuh emas Anda mengetahui metode kuno ini, maka juga dari zaman kuno. Ketika Han Sanqian memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan nafas sedikit pun. Jika itu masalahnya, bukankah itu terlalu menakutkan? Sambil menghela nafas tak berdaya, cukup mengejutkan bahwa tubuh emas yang mengikutinya selama bertahun-tahun sebenarnya menyembunyikan begitu banyak rahasia. Tapi apa latar belakangnya? Han Sanqian tidak bisa mengerti. Jelas tidak realistis untuk bertanya padanya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan saat ini adalah melepaskan semuanya dan bekerja keras di masa sekarang. Karena bisa melakukannya, Han Sanqian bisa memanfaatkannya dan membiarkannya secara tidak sadar mendorongnya untuk berlatih, lagi pula dia tidak akan menderita kerugian apapun, bukan? Memikirkan hal ini, Han Sanqian tidak lagi menganggur, dia melafalkan semua metode mental yang sulit diucapkan secara mendetail, dan kemudian seluruh tubuhnya menunjukkan postur yang benar-benar santai, sehingga tubuhnya dapat mencapai keadaan otonomi. Negara. Hanya beberapa menit kemudian, tubuh Han Sanqian mulai bergerak perlahan lagi sebagai respons terhadap naluri dan formula. Dan tubuhnya sama seperti sebelumnya, pertama dengan lampu hijau dan rantai jimat, kemudian dengan lampu merah dan naga terbang, dan akhirnya cahaya keemasan muncul dan bayangan Dewa Agung muncul. 3 metode aneh sekali lagi dipraktekkan olehnya, dan kali ini, 1 hari penuh berlalu. Ketika hari ketiga tiba, Han Sanqian pada dasarnya memiliki ingatan ototnya sendiri tentang 3 metode kuno. Pada saat yang sama, dia mulai berlatih sedikit demi sedikit tanpa mengandalkan pikiran bawah sadar tubuhnya dan mengandalkan ingatannya sendiri. Ini agak sulit, tapi yang mudah adalah Han Sanqian pada dasarnya mampu menguasainya sendiri dengan sangat cepat. Kemudian setelah poin ini, Han Sanqian mulai berpikir tentang arti dari beberapa rumus mental.
Segera setelah itu, Han Sanqian secara bertahap mulai menafsirkan beberapa kata asing, dan dia juga mulai terkejut saat mengetahui tentang ketiga disiplin ilmu tersebut. Sihir. Bab 3475, mereka berasal dari zaman kuno. Kamu Huang, Fenji, Taixu. Kalau tidak salah, ini tiga nama yang bersesuaian. Dia yang menghancurkan mimpi dan menelan jiwa serta memuji kekuatannya disebut Kaisar Dunia Bawah. Ketika api melewatinya, semua tulang layu dan terbakar. Tergantung pingsannya, kekuatannya terlalu lemah di zaman kuno. Tiga metode mental dasar adalah, Yu Huang adalah penguasa kendali, Fenji adalah penguasa senjata, dan Taixu adalah penguasa tubuh. Dengan kata lain, Yu Huang adalah sejenis pertahanan, menyerap kekuatan lawan untuk membentuk baju besi pertahanan diri. Metode jenis ini agak mirip dengan seni ilahi Wuxiang. Ini adalah metode khas untuk menjadi kuat ketika kuat dan lemah. Ketika lemah. Cara serangan Fenji mirip dengan Skyfire milik Han Sanqian, namun terdapat perbedaan yang besar. Jika Tianhuo adalah peluru kendali yang tidak memerlukan banyak kendali dari Han Sanqian, maka Fenji lebih mirip Han Sanqian. Paket bahan peledak di tangan. Adapun kekuatan dari paket peledak ini, Han Sanqian tidak mengetahuinya, dalam pikirannya dia hanya mengatakan bahwa jika terlalu marah, semua tulangnya akan layu. Yang terakhir adalah Taixu. Meskipun Han Sanqian menerjemahkan pikirannya ke dalam beberapa kata melalui gerakan, masih sulit untuk memahami arti sebenarnya. Ia hanya menerjemahkan secara kasar arti, Dao Wuxing, dan seterusnya. Jika kita hanya menebak-nebak, hal semacam ini pasti ada hubungannya dengan pengaturan nafas kekuatan batin dan sebagainya. Namun ini hanya gambaran kasarnya, isi di dalamnya terlalu mendalam, dan tidak mungkin menyimpulkan makna yang relevan hanya dengan mengandalkan beberapa tindakan. Han Sanqian tidak terlalu mengkhawatirkan hal ini, karena satu hal yang diketahui dengan baik oleh Han Sanqian adalah bahwa benda-benda ini benar-benar berasal dari zaman kuno. Uraian di atas sangat singkat dan tidak disebutkan secara spesifik tahunnya, namun kalimat di atas tidak lama setelah langit dan bumi pertama kali dibuka sudah memperpanjang keberadaannya dalam waktu yang sangat lama sekali. Tampaknya kesalahan itu nyata, dan semakin banyak benda kuno mulai bermunculan, yang membuktikan hal ini. Namun, keberadaan dan kemunculan segala sesuatu dan siapapun di dunia ini memiliki arti tersendiri. Apa maksud kedatangan benda-benda tersebut? Han Sanqian tidak mengerti. Mungkinkah semua hal sebelum kesalahan itu akan muncul? Apakah penyebab kesalahannya juga akan muncul? Tapi, apa hubungannya ini dengan diriku sendiri? Meskipun Han Sanqian tidak pernah meremehkan dirinya sendiri, dia tidak akan pernah membiarkan dirinya menjadi cukup sombong untuk berhubungan dengan peristiwa besar di dunia ini. Han Sanqian tidak dapat memahami atau memikirkannya, yang hanya ingin dia ketahui saat ini adalah seberapa kuat 13 keterampilan magis yang telah dia kembangkan. Tapi mencoba 13 hal itu sungguh melelahkan dan melelahkan. Meski dia tidak khawatir segel bumi akan kembali, Han Sanqian tetaplah manusia dan akan lelah. Pada akhirnya, Han Sanqian memutuskan untuk mencoba 3 metode kuno. Yu Huang secara alami tidak memiliki syarat, lagi pula dia membutuhkan lawan, jadi dia tidak bisa menggunakan Taoti of Evil sebagai kelinci percobaan. Bagaimanapun juga, dia juga merupakan binatang raksasa purba. Meskipun dia diganggu oleh anjing, dia tetap mengikutinya, dan tidak perlu kehilangan mukanya. Maka yang tersisa hanyalah Fenji dan Taixu. Saat ini Taixu Han Sanqian masih belum mengerti maksudnya, tentu saja dia tidak tahu apa yang dia lakukan, jadi Han Sanqian memutuskan untuk mengesampingkannya untuk sementara waktu. Oleh karena itu, yang tersisa disebut keheningan yang membara. Faktanya, Han Sanqian selalu sangat ingin tahu tentang seberapa kuat paket bahan peledak yang dibawanya. Oleh karena itu, baik secara emosional maupun rasional, itulah hal yang paling saya nantikan sejak saya menjalani retret selama 3 hari. Memikirkan hal ini, Han Sanqian tidak berbicara omong kosong, dan bahkan memindahkan energi sihirnya dengan tergesa-gesa. Berdengung. Begitu dia bergerak, warna merah menyala di sekitarnya langsung memenuhi tubuhnya, dan 4 jimat mirip naga langsung mengelilingi dadanya. Dimanapun api lewat, setiap tulang akan layu. Ledakan. Dengan minuman ringan, keempat jimat itu tiba-tiba berbalik detik berikutnya, seolah-olah ada mekanisme yang terbuka, keempat jimat itu tiba-tiba mengubah lintasan aslinya dan sedikit menyatu di dadanya. Wow! Keempat jimat itu melompat dan menghilang ke lengan Han Sanqian dalam sekejap. Di saat yang hampir bersamaan,
lengan Han San Qian tiba-tiba bersinar merah, seperti besi panas membara. Bab 3476 Kekuatan Satu Pukulan. Yang paling menakutkan bagi Han San Qian bukanlah tangannya seperti tang yang membara, tetapi bahkan dalam keadaan ini, dia tidak bisa merasakan sakit sedikit pun, dan ada kekuatan tak terlihat di antara tangan kanannya yang membara. Mengisi bagian dalam, sedemikian rupa sehingga tangannya pun sedikit lepas kendali saat ini. Kekuatan yang begitu kuat. Han San Qian terkejut dan menatap tangan kanannya dengan tidak percaya. Ah! Tiba-tiba, tangan kanannya terangkat tanpa sadar, dan kekuatan besar itu hampir menarik Han San Qian hingga terhuyung. Kemudian, di bawah bimbingannya dan dengan kerja sama Han San Qian, tangan kanannya langsung terangkat dengan sebuah pukulan. Tiba-tiba mengarah ke dinding batu di sebelahnya dan meninjunya. Ledakan. Setelah pukulan ini, bumi tiba-tiba berguncang, seolah-olah langit dan bumi sedang hancur. Awalnya terdapat sebuah ruangan besar setinggi setidaknya 3 atau 4 meter, namun di bawah pukulan ini, bagian atas gua seolah-olah terangkat oleh seseorang. Lalu jatuh tiba-tiba, kalau bukan karena ini tubuh gua mempunyai pondasi yang kokoh dengan tinggi lebih dari 2 meter, dan dikhawatirkan langsung roboh di tempat. Belum lagi bagian dalam gua, bukit tempat seluruh gua berada juga bergoyang. Jika seseorang melihat ke bawah dari langit, mereka akan melihat bukit itu bergerak secara mengerikan hampir 1 sentimeter ke arah kekuatan Han San Qian. Bergantung pada Han San Qian yang berada di dalam gua sudah dipermalukan oleh bebatuan yang berjatuhan, namun perhatiannya jelas tidak tertuju pada hal tersebut. Sebaliknya, matanya melebar seperti mata banteng, menatap tempat di mana tinjunya mengenai. Sebuah lubang besar dengan kedalaman hampir setengah meter dan diameter sekitar 1 meter berada tepat di depannya. Jika kekuatan lengannya bisa lebih panjang, Han San Qian bahkan tidak memiliki keraguan sedikit pun bahwa pukulannya bahkan bisa menembus gua secara langsung. Di sekitar kepalan tangan, ada tanah basah yang tersembunyi di dalam pecahan batu, tetapi saat ini, seperti batu-batu itu terpanggang oleh api yang tidak diketahui dan hangus seluruhnya menjadi hitam. Bukankah ini terlalu berlebihan? Han San Qian tercengang. Mereka yang mengetahui hal ini mengetahui bahwa ini adalah gua yang penuh dengan dinding batu, dan mereka yang tidak mengetahuinya pasti mengira mereka telah melubangi kapas. Sial, apakah metode rahasia kuno benar-benar menakutkan? Han San Qian telah mempelajari banyak teknik ampuh, seperti formasi pedang Luruoxin dan klon tubuh emas. Dia juga telah mempelajari pedang Dewa 72 arah yang diajarkan kepadanya oleh gurunya. Namun harus dikatakan bahwa teknik ini tampaknya tertinggal jauh dari gerakan saat ini, yang murni ofensif dan mendominasi. Kalau benda ini ditinju seperti memegang kereta di tangan, dampaknya tidak terbayangkan. Apalagi kereta ini ibarat kereta yang diisi minyak, bertabrakan dan meledak dengan sekuat tenaga. Belum lagi betapa mengerikannya jika ditabrak orang lain. Bahkan Han San Qian sendiri pun mau tidak mau merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Tubuhnya baru saja memikirkannya sekarang, dan gemetar. Kejam, terlalu kejam. Luar biasa, itu luar biasa sekali, aku menyukainya. Senyuman muncul di bibir Han San Qian, lalu amarahnya mereda dan dia menarik tangannya. Cek, cek. Sangat menyenangkan untuk memikirkannya. Kelompok ini memiliki formasi 10.000 kapak, ditambah api bumi dan naga petir, dan ada 72 pedang dewa di pedangnya. Sekarang dia juga dapat memiliki gaya tinju dengan tangan kosong, yang membuat metode ofensif Han San Qian kaya saat ini. Memikirkan hal ini, bahkan Han San Qian tidak bisa menahan tawa kegirangan. Namun, tepat setelah Han San Qian hendak mengambil kembali tangannya, dia tiba-tiba tanpa sadar melihat ke lubang di dinding tempat dia membuat kekacauan, dan tiba-tiba mengerutkan kening. Ada sesuatu di dinding. Meskipun sekelilingnya digelapkan oleh api, justru karena kegelapan inilah Han San Qian tiba-tiba menemukan bahwa sepertinya ada sesuatu yang bersinar di reruntuhan dinding. Dia segera menyingkirkan debu hitam di dinding, dan kemudian menemukan pecahan emas seukuran kuku di antara reruntuhan kecil. Setipis daun. Dan saat Han San Qian menyingkirkan debu hitam itu, Han San Qian secara samar-samar menemukan bahwa sebenarnya ada lebih banyak lagi yang tersembunyi di dinding selain kepingan emas kecil itu. Mungkinkah mereka menemukan tambang emas? Han San Qian berpikir aneh. Tidak, ini bukan tambang emas, ini. Han San Qian tiba-tiba memikirkan sesuatu. Lalu, dia tiba-tiba menjauh sedikit, sekitar 1 meter dari dinding,
lalu melirik ke seluruh dinding atap pelana, dan tiba-tiba dia menepuk pahanya. Saya mengerti. Bab 3477, lengan patah dan buku rusak. Begitu dia selesai berbicara, Han Sanqian tiba-tiba mengambil energi baru di tangannya, lalu memadatkannya sedikit, mengarahkannya ke seluruh dinding di depannya, dan kemudian menyerang dengan telapak tangan. Energi di telapak tangan sangat kuat, tetapi juga sangat tersebar dan merata. Saat menghantam dinding secara langsung, seluruh dinding tiba-tiba berguncang, dan sejumlah besar debu berserakan dari segala sisi. Wow! Detik berikutnya, tembok itu runtuh, dan dengan debu beterbangan, cahaya keemasan menyambut mata. Seperti yang diharapkan, Han Sanqian, yang diterangi oleh cahaya keemasan, memiliki kegembiraan di matanya saat ini. Di dinding, saat dinding luar runtuh, dinding emas muncul kembali di depan Han Sanqian. Melalui semakin banyaknya pecahan benda mirip daun emas, Han Sanqian segera menemukan bahwa benda tersebut bukanlah mineral emas, bukan pula bejana emas, melainkan lebih mirip kertas dinding yang terbuat dari emas. Memikirkan hal ini, Han Sanqian dengan hati-hati mengamati dinding di depannya ketika dia kembali dan menemukan bahwa dinding yang terbuat dari batu-batu ini memang cukup datar dan sedikit menonjol, jadi dia membuat tebakan dan tindakan yang berani sekarang. Fakta membuktikan bahwa Han Sanqian memiliki penglihatan dan otak yang baik, dan dia melakukannya dengan benar. Apa ini? Namun yang mengejutkan Han Sanqian adalah tidak hanya ada tembok emas yang tersembunyi di balik dinding batu, tapi yang lebih penting, ada banyak benda yang terukir di dinding emas tersebut. Ketika Han Sanqian meningkatkan api energinya secara maksimal, benda-benda itu juga mengungkapkan warna aslinya. Itu adalah lukisan berbagai sosok kecil, dengan beberapa teks yang menggambarkan sosok-sosok itu di sekitarnya. Itu sebuah keterampilan. Han Sanqian mengerutkan kening. Setiap orang kecil dalam lukisan itu melakukan berbagai postur yang aneh, jika dilihat sendiri-sendiri, sepertinya itu adalah semacam rekaman lintasan kehidupan, namun jika dilihat secara bersamaan, Anda dapat mengetahui dengan jelas bahwa ini seharusnya sebuah rekor. Kehidupan seseorang latihan mental. Sebenarnya ada serangkaian metode mental yang tersembunyi di sini. Han Sanqian cukup terkejut, ketika dia mendekat dan melihat kata-katanya. Terkadang dia harus mengatakan bahwa lebih mudah melihat hantu ketika dia melihatnya. Tepatnya, itu seperti kata-kata. Aneh, tapi saya tidak tahu apa maksudnya. Namun secara intuitif, Han Sanqian sepertinya menganggap itu hanyalah kata-kata. Teks kuno. Han Sanqian hampir yakin akan hal ini. Itu barang kuno lagi. Hanya saja yang diajarkan para dewa sejati kepadaku adalah kuno. Kok tulisan kuno bisa muncul hanya di gua kecil? Kapan benda kuno mulai menjadi kubis busuk di mana-mana? Han Sanqian sangat marah dan lucu, ini agak terlalu konyol. Banyak orang mungkin tidak dapat menemukan hal-hal ini bahkan jika mereka menghabiskan seluruh hidup mereka. Bahkan kelompok dewa senior-senior dari dunia Bafang sebelumnya memiliki status yang begitu tinggi dan penuh dengan legenda dalam umat manusia, tetapi pada akhirnya mereka dapat menemukan hal-hal ini. Hanya melihat sekilas saja. Ini diriku sendiri untungnya. Tidak hanya ada binatang buas purba, tetapi juga teknik kuno. Terlebih lagi, mereka bukanlah tipe yang akan dilupakan satu persatu, melainkan seperti meledakkan sarangnya, silih berganti. Sudahkah Anda menjadi tempat sampah daur ulang kuno? Semuanya diarahkan pada diriku sendiri. Namun, Qi Guiqi, segala sesuatu yang kuno adalah hal yang baik. Selain itu, hal yang paling penting adalah bahwa tidak satu pun dari 3 senior dewa sejati yang dapat memahami 3 seni kuno sebelumnya dan hanya meneruskan rumus mentalnya kepada diri mereka sendiri. Tapi sekarang berbeda. Ini tidak hanya berisi instruksi mental, tetapi juga menggambarkan dengan jelas langkah-langkah bagaimana berlatih. Jadi yang tadinya sama dengan membawa nasi di depan diri sendiri, sekarang tidak hanya membawa nasi di depan diri sendiri, tapi juga mengambil sendok dan memasukkannya ke dalam mulut, tidak ada alasan untuk tidak memakannya. Memikirkan hal ini, Han Sanqian mengambil tindakan secara langsung dan mulai mempelajari hal-hal di dinding emas dengan cara yang baik. Saat ini, ada tawa tak berujung di langit. Aku akan tertawa sampai mati. Apa kamu melihat ekspresi pria itu tadi? Dia terlihat seperti orang bodoh yang meragukan hidupnya. Hahaha. Dia pasti mengira dia cukup beruntung memiliki semua benda kuno ini. Dia mengebor dia. Bahuang Tiansu tertawa terbahak-bahak hingga dia berbalik ke depan dan ke belakang, menutupi perutnya dengan tangan dan berguling-guling di tanah.
Orang tua yang menyapu lantai tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Jika anak itu tahu bahwa kamu telah merusak surat dari 10 orang itu, dia pasti akan melawanmu selamanya. Dan gua itu. Bab 3478 sebuah gua yang aneh. Setelah mengatakan ini, lelaki tua yang menyapu lantai melihat ke buku 8 kehancuran dan tidak berkata apa-apa lagi, tapi senyumannya tidak disembunyikan sama sekali. Mendengar ini, Bahuang Tiansu kembali tertawa. Hahaha, jangan membuatku tertawa. Aku tertawa terbahak-bahak hingga perutku sakit. Oh, aku pergi dulu. Orang tua yang menyapu lantai melihat ke arah dia tersenyum, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan berkata sambil tersenyum, "Hei, Han Sanqian yang malang mungkin masih berpikir bahwa sekelompok orang itu tinggal di gua itu. Meski dia pernah lewat sana sebelumnya, siapa yang akan memperhatikan apakah ada sesuatu di sekitarnya?" Sebelum dia memasuki gua, saya melihatnya menatap vegetasi di pintu masuk gua dengan linglung. Saya kira saya juga penasaran mengapa tanaman ini tumbuh begitu kebetulan sehingga sangat cocok dengan pintu masuk gua. Mendengar kata-kata tak berdaya dan mengejek dari lelaki tua yang menyapu lantai, Bahuang Tiansu tertawa lebih gila lagi. Anak itu mungkin tidak akan pernah membayangkan bahwa suatu hari dia akan ditipu oleh orang lain. Selalu hanya anak ini yang mempermainkan orang lain. Senang sekali bisa mempermainkannya seperti ini hari ini. Aku hampir mati ketawa, hahaha. Orang tua yang menyapu lantai tersenyum tak berdaya, tertawa saja. Jika kamu memberitahu dia bahwa kamu sedang mempermainkannya, aku khawatir kamu tidak akan bisa tertawa bahkan jika kamu mau. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu, anak itu tidak bisa membodohimu begitu saja. Bahuang Tiansu tidak peduli, dia memandangi lelaki tua yang menyapu lantai dan berkata, sudah kubilang jangan terus-terusan membanting baskom kotoran ke kepalaku. Bukan hanya aku yang mengubah isi slip kayu itu. Kamu juga berpartisipasi di dalamnya. Dari orang tua yang menyapu lantai tidak peduli sama sekali, dan berkata dengan santai, saya akui bahwa saya terlibat dalam masalah ini, tetapi Anda yang membangun gua, dan Andalah yang mengganti slip kayu yang memintanya untuk pergi ke gua untuk pelatihan. Sedangkan bagi saya hanyalah orang yang mengarang rahasia surga di dinding. Kalau ada penyelesaian di masa depan, apa hubungannya dengan saya? Paling banter, saya ikut di dalamnya, tapi dari awal sampai akhir, saya hanya mengajari dia ilmu rahasia saya. Terima kasih, jadi bagaimana dia bisa membenciku, tapi kamu, Setelah mendengar kata-kata tukang sapu tua itu, senyuman Bahuang Tiansu tiba-tiba membeku dan rasa dingin merambat di punggungnya. Sial, sepertinya itu benar sekali. Setelah berputar-putar dalam lingkaran besar, nampaknya mereka berdua bekerja sama, namun nyatanya mereka semua bertanggung jawab. Dia benar-benar tidak memperhatikan ini, pikirnya. Sial, apa kamu terlalu teduh? Apa-apaan ini? Kita sepakat untuk bermain bersama, kita sepakat untuk melakukannya bersama, bagaimana kita bisa pergi begitu saja saat sedang bermain? Apa-apaan ini? Orang tua yang menyapu lantai terkekeh, oke, jangan terlihat seperti ini. Bahkan jika dia tahu yang sebenarnya, dia mungkin tidak punya waktu untuk membalas dendam padamu. Berbicara tentang ini, Bahuang Tiansu berhenti tersenyum, dan seluruh ekspresinya tiba-tiba menjadi serius, ini yang dia katakan. Kami sedikit mengesampingkan hal-hal, yang juga berarti bahwa proses di antara keduanya sangat berbahaya. Orang tua yang menyapu lantai itu mengangguk dan menghela nafas, tetapi dengan hanya satu dari bakatnya, ini benar-benar langkah yang tidak berdaya. Saya juga tahu bahwa dia dalam bahaya dan apa yang akan dia hadapi. Kalau tidak, saya tidak akan memberinya rahasia surga sebelumnya. Jika dia bisa bertahan, secara alami dia akan bisa tumbuh dengan cepat untuk mengatasi situasi yang lebih rumit yang akan terjadi selanjutnya. Jika dia tidak bisa bertahan dan menghentikan proses pencabutan bibit, maka kita hanya bisa mengatakan bahwa sudah waktunya dan takdir. Bahuang Tiansu menggelengkan kepalanya, mendapatkan kembali energinya, dan berkata, nah, mengapa kamu begitu pesimis? Dia adalah Han Sanqian, dan dia adalah satu-satunya bibit. Jika dia tidak bisa melakukannya, siapa yang bisa? Apa yang kamu katakan masuk akal. Orang tua yang menyapu lantai itu mengangguk, karena itu adalah orang yang dia pilih, tentu saja kita harus memiliki keyakinan penuh. Saya juga percaya bahwa Danau Sun Moon pada akhirnya dapat dihancurkan. Saya juga percaya bahwa Han Sanqian bibit tersebut pada akhirnya akan tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi.
Setelah mengatakan itu, mereka berdua menurunkan pandangan mereka lagi, melihat ke arah gua jauh di dalam hutan di bawah lapisan awan dan kebencian. Pada saat ini, di dalam gua, menurut gambar dan kata-kata di dinding, sosok Han Sanqian mulai bergerak dengan gila-gilaan dalam postur yang sangat aneh, dan apa yang ada di tubuhnya saat ini. Bab 3479 Rahasia Surga. Semburan cahaya bergerak mengikuti postur Han Sanqian. Dan aliran cahayanya seperti asap tipis, seperti air tipis, berwarna putih, dan ada sedikit keajaiban di dalam mimpi. Han Sanqian sendiri sedang menatap dinding dengan seluruh konsentrasinya, terus mengayunkan tubuhnya dengan serius dan melatih kemampuannya. Ini adalah teknik komprehensif yang menggerakkan udara dan bergerak ke segala arah. Gerak kaki digunakan untuk bertahan dan memimpin serangan. Tidak hanya menggunakan pertahanan untuk memanfaatkan peluang setiap saat, tetapi juga melancarkan serangan saat memanfaatkannya. Peluang. Ini sangat canggih. Teknik di tubuhnya sebagian besar didasarkan pada cara raja dan tiran, dan gerakan membunuhnya sangat ganas. Dalam hubungannya dengan metode pikiran, Anda dapat menggunakan kekuatan seluruh tubuh Anda, dan dalam satu ayunan, Anda dapat menembus semua ki. Anda dapat melangkah ke dalam kekuatan 9 arah, dan ketika Anda tidak menggunakan ki Anda yang sebenarnya, Anda dapat berubah menjadi seperangkat keterampilan ofensif dan defensif murni, bisa naik atau turun, bisa kelas atas atau rendah hati. Ini hanyalah barang mematikan dan harus dimiliki untuk rumah dan perjalanan. Barangnya bagus, dan Han Sanqian juga berlatih dengan giat, latihan ini berlangsung sepanjang malam. Saat fajar menyingsing keesokan harinya, setetes embun perlahan jatuh di pintu masuk gua, menghantam batu dan mengeluarkan suara kecil yang tidak biasa. Dan suara halus inilah yang membuat Han Sanqian, yang tertidur karena terlalu banyak bekerja saat fajar di dalam gua, sedikit membuka matanya. Dalam 3 hari 3 malam, Han Sanqian pada dasarnya menyelesaikan semua yang telah dia rencanakan. Pada saat yang sama, dia juga menggunakan waktu terakhir yang seharusnya dihabiskan untuk mengisi ulang baterainya untuk mempelajari dan menguasai seni surgawi ekstra. Belum lagi Han Sanqian, bahkan Iron Man pun tidak mampu menahan konsumsi intensitas tinggi tersebut, ia begitu lelah hingga tanpa sadar tertidur setelah mempelajari dan menguasainya. Namun meski sangat sulit, Han Sanqian merasa itu sepadan, setidaknya ia mendapat banyak keuntungan. Dia bahkan memiliki semacam kekhawatiran akan kebahagiaan sekarang. Dari miskin menjadi kaya sekarang, dia tidak tahu harus menggunakan yang mana. Meskipun dia seringkali membenci perasaan kaya baru ini, ketika itu benar-benar terjadi padanya, dia tetap saja merasakannya. Mau tak mau aku berseru betapa kerennya itu. Taoti of Evil tidak tahu kapan dia kembali, jadi dia meringkuk di samping Han Sanqian dan tidur nyenyak. Melihat Han Sanqian bangun, dia membuka matanya sendiri dalam kebingungan. Ayo pergi. Apa yang seharusnya datang akan selalu datang. Tinggal di sini bukanlah suatu pilihan. Han Sanqian menepuk Taoti of Evil, lalu berdiri. Melihat ke belakang, entah kapan tembok emas itu menghilang, hanya menyisakan dinding gua bercampur batu dan lumpur, yang tak lebih dari bulu ayam. Taoti of Evil menggerakkan tubuhnya dan membenturkan lengan Han Sanqian, seolah menyangkal perkataan Han Sanqian. Jelas bukan itu yang baru saja dia katakan, tapi tangan Han Sanqian gatal dan ingin mencari lawan. Datang dan coba. Setelah bergaul lama, Han Sanqian dapat memahami maknanya bahkan tanpa berbicara, dia tersenyum dan menyentuh kepalanya, saya tidak mengesampingkan alasan ini. Begitu dia selesai berbicara, dia memimpin dan berjalan keluar gua, Taoti of Evil menggelengkan kepalanya dan mengikuti jejaknya. Ketika dia melihat matahari lagi dan menghirup udara luar lagi, Han Sanqian merasa segar kembali. Saya mendaki bukit lagi dan melihat ke kolam bulan yang megah di depan saya. Saya memikirkan kenalan dan pertemuan saya dengan 10 senior dewa sejati 3 hari yang lalu, seolah-olah semuanya baru saja terjadi kemarin. Namun Han Sanqian sendiri juga tahu bahwa akan sulit untuk bertemu mereka lagi, mungkin mereka sudah mengucapkan selamat tinggal sebelumnya. Sambil menghela nafas panjang dan bergumam di air, Han Sanqian diam-diam berterima kasih kepada 10 senior di dalam hatinya. Setelah beberapa saat, Han Sanqian menarik pandangannya, memfokuskan kembali perhatiannya, dan melihat sekeliling seluruh kolam. Ada 2 dewa di Moonpool, di mana mereka saat ini. Aku pernah bertengkar hebat dengan 10 dewa senior sebelumnya, tapi gerakan sebesar itu sepertinya tidak menarik perhatian mereka sama sekali.
Mungkinkah mereka tidak ada di sini? Tapi faktanya, mereka benar-benar ada di sini. Han Sanqian ada di sini. Dia di sini untuk menantangmu. Silakan muncul. Pedang giok Han Sanqian terhunus dan terbang ke tengah kolam, menderu karena keberuntungan. Kata-katanya jatuh, gema bergema, dan kemudian permukaan air saat ini. Bab 3480, jika ada yang abadi, maka akan ada roh. Melihat sekeliling, permukaan airnya tenang dan tenang. Kadang-kadang masih ada sisa gelombang, seperti ikan yang bermain di air, lembut dan bergoyang. Han Sanqian mengerutkan kening, "Nenek, benarkah tidak bisa keluar? Apakah harus dengan kekerasan?" Namun jika dipikir-pikir dengan hati-hati, kemungkinan ini pada dasarnya bisa dikesampingkan. Lagi pula, keributan sebelumnya sangat keras sehingga mereka pasti sudah keluar sejak lama. Terlebih lagi, 10 senior itu membantuku. Bagi dua dewa kolam bulan, jika mereka mengetahuinya, mereka pasti akan datang untuk menghentikan mereka. Lagi pula, mereka akan membantu musuh mereka menjadi lebih kuat. Bukankah ini sama dengan mendapat masalah dengan mereka? Namun nyatanya, mereka bukan saja tidak keluar untuk menghentikannya, mereka bahkan tidak menunjukkan kehadirannya. Aneh, kemana kamu pergi? Han Sanqian mengerutkan kening, sangat penasaran. Pada saat ini, Taoti jahat di samping mengerang pelan, Han Sanqian melihatnya dan melihatnya membuat gerakan aneh, dan segera mengerti apa artinya. Sial, aku lupa jika kamu tidak memberitahuku, Mujian. Istana bulan ada di dalam air tetapi tidak ada air. Han Sanqian tiba-tiba teringat pengingat di potongan bambu. Makna dari kata-kata tersebut seolah-olah mengatakan pada diri sendiri bahwa tempat di mana kedua dewa berada, yaitu istana bulan di dalam air, ada di tempat tanpa air. Apakah itu berarti tidak ada di dalam kolam? Melihat ke belakang baik-baik, hutan ini sangat luas, di mana kita bisa menemukannya. Tidak, dia seharusnya berada di dalam air. Han Sanqian segera membantah spekulasi dan analisis sebelumnya. Inti dari pernyataan ini adalah memang istana bulan ada di dalam air tetapi tidak ada airnya, namun ada satu fakta yang tidak bisa diabaikan, yaitu namanya. Istana bulan di air. Karena disebut demikian, pastilah itu adalah istana di dalam air. Jadi, itu ada di dalam air. Tidak ada air di dalam air, mungkinkah itu mengacu pada bawah tanah di dasar danau? Bukankah di dalam air tapi tanpa air? Memikirkan hal ini, Han Sanqian menamparkan Evil Taoti untuk memberi isyarat agar dia menunggu di tempatnya, dan kemudian dia langsung melompat ke dalam air. Setelah itu, mengikuti tren di dalam air, Han Sanqian mulai mencari petunjuk tentang istana bulan di dalam air. Namun baru saja saya memikirkan betapa senangnya saya berada di sini, dan betapa putus asanya perasaan saya setelah menemukan lingkaran ini. Pada siang hari, Han Sanqian pada dasarnya telah mencari seluruh dasar danau bulan, kecuali tempat yang relatif menonjol di saluran masuk air terbesar di tengah, dasar seluruh danau bulan sangat datar, dan sebagian besar berupa lumpur. Dalam hal ini, apalagi istana bulan yang tersembunyi di bawahnya, bahkan ruang rahasia bawah tanah kecil yang paling biasa pun tidak akan pernah ada. Han Sanqian mencoba lumpurnya, dan lumpurnya sangat lembut sehingga dia bingung, jika istana bulan dibangun di bawahnya, pasti sudah lama runtuh. Ide yang salah. Han Sanqian mengerutkan kening dan bergumam. Ya, ternyata tebakan yang baru saja dibuatnya salah total. Istana bulan di dalam air sama sekali tidak ada di bawah tanah. Tapi di mana itu? Han Sanqian mengangkat matanya dan melihat ke jalan serta arah menuju Suntan. Lapisan Yinqi di sana membentuk penghalang besar, dan lingkungan sekitarnya sunyi. Kalau dipikir-pikir, itu adalah penghalang. Jika istana bulan tidak dapat dihancurkan, Han Sanqian percaya bahwa penghalang itu tidak akan pernah hilang dan jalannya ke depan akan diblokir sepenuhnya. Namun, sekarang dia telah mencari kemanapun dia bisa, Han Sanqian benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Mungkinkah informasinya salah? Han Sanqian mengeluarkan slip kayu itu lagi dan melihat dengan cermat 7 karakter, istana bulan tapi tanpa air, di dalam air, dia yakin telah membaca dan memahaminya dengan benar. Jadi apa sebenarnya masalahnya? Han Sanqian tidak dapat memahaminya. Bahkan jika dia memikirkan semuanya, dia tidak dapat berpikir jernih. Sekitar setengah jam kemudian, Han Sanqian masih memikirkannya, namun Taoti of Evil sudah tidak sabar menunggu. Entah karena cuaca panas atau kebosanan, pria itu langsung melompat ke dalam air sambil memercik, lalu bermain dengan air dengan gembira.
Han Sanqian tersenyum tak berdaya, menatap pria ini dengan sedikit iri sejenak. Lagi pula, terkadang tidak bisa berbicara atau berpikir belum tentu merupakan hal yang baik. Setidaknya dia tidak perlu mengkhawatirkan hal seperti dirinya. Cukup baik baginya untuk hidup bahagia seperti ini. Sambil tersenyum masam, Han Sanqian berencana memikirkan masalahnya lagi. Namun, pada saat ini, dia sepertinya tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan dia tiba-tiba terkejut. Saya tahu apa artinya memiliki istana bulan di dalam air tetapi tidak ada air.